Di bawah langit senja Paris, di tepi sungai Seine yang tenang, duduklah seorang wanita bernama Marie. Matanya menatap jauh ke aliran air yang memantulkan cahaya matahari keemasan. Tangannya mengecup secangkir kopi yang telah dingin. Ia tidak menghirup aromanya, tidak juga meminumnya. Seolah waktu berhenti di sekitarnya, menyisakan hanya suara angin dan burung-burung yang melintas di cakrawala kota. Marie adalah seorang wanita Prancis yang dikenal di lingkaran sosialita Paris. Ia hidup dalam dunia yang glamor, gaun-gaun rancangan desainer, perhiasan berlian, pesta-pesta malam di hotel berbintang, dan perjalanan mewah ke berbagai penjuru dunia. Suaminya, Philippe, adalah seorang eksekutif sukses, seorang pria tampan yang selalu tampak setia, sampai akhirnya tidak lagi. Tanpa peringatan, tanpa perdebatan, tanpa air mata atau amarah, Philippe pergi. Meninggalkan hanya sepucuk surat dan keheningan yang membekas di dinding apartemen mereka yang luas. 15 tahun pernikahan yang tampak sempurna dari luar, nyatanya hanya ilusi rapuh. Selama ini, Marie percaya bahwa hidupnya telah lengkap. Tapi surat itu menguak kenyataan pahit. Philippe meninggalkannya untuk wanita lain. Dalam 2 bulan berikutnya, Marie hidup seperti bayangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi menghadiri pesta. Tidak lagi mengenakan gaun sutra atau sepatu hak tinggi. Hari-harinya dihabiskan menatap langit dari balkon, mendengarkan jam berdetak, dan memutar ulang kenangan. Hingga suatu malam, ia membuka album foto tua di lemari. Di antara lembaran yang berdebu, sebuah foto membuatnya berhenti. Foto itu diambil 5 tahun lalu, di sebuah pantai di Indonesia. Di sana, ia dan Philippe berdiri berdampingan, tertawa dengan latar matahari terbenam di Banyuwangi. Entah kenapa, kenangan itu menusuk lebih dalam dibanding kenangan lainnya. Mungkin karena dalam foto itu, Marie tampak benar-benar bahagia. Bahagia dalam kebebasan, dalam ketulusan, jauh dari keramaian dan sandiwara sosial. Tanpa pikir panjang, malam itu juga, Marie membuka laptopnya dan memesan tiket ke Indonesia. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya tahu, ia harus pergi. Setibanya di Bali, Marie merasakan kehangatan udara yang berbeda dari dinginnya Paris. Aroma laut, suara burung tropis, dan senyum ramah orang-orang menyambutnya. Tapi setelah beberapa hari, keramaian Bali mulai terasa seperti Paris versi tropis. Ia ingin ketenangan, bukan hiburan. Seorang sopir taksi yang mengantarnya ke penginapan menyarankan Banyuwangi. Di sana lebih tenang, Bu. Pantainya masih alami. Orangnya juga ramah-ramah, katanya. Tanpa ragu, Marie mengikuti saran itu. Ia naik mobil menuju timur, melewati jalan-jalan kecil yang dihiasi pepohonan, sawah, dan gunung-gunung yang menjulang di kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Marie merasa hatinya bergetar oleh sesuatu yang belum ia kenali. Ketika ia tiba di Banyuwangi, matahari mulai tenggelam. Ia memesan penginapan sederhana dekat pantai. Tempat itu jauh dari kemewahan yang ia biasa nikmati. Tapi ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Marie berjalan-jalan ke pasar tradisional. Di sana, aroma rempah dan asap arang menarik perhatiannya. Ia mengikuti bau itu, hingga menemukan sebuah gerobak sate kecil. Di balik gerobak itu, berdiri seorang pria tua berwajah ramah, mengenakan baju lengan panjang dan kopiah hitam. "Silakan Bu, sate kambingnya baru dipanggang," katanya sambil tersenyum. Marie menatap pria itu sejenak. Ada ketulusan dalam sorot matanya. Ia memesan 1 porsi. Saat menggigit sate itu, Marie terdiam. Rasanya sederhana, tapi hangat,
seperti pelukan yang telah lama ia rindukan. Namanya Pak Hasan. Pria sederhana yang setiap hari berjualan sate di sudut pasar. Namun dari hari ke hari, Mari mulai merasakan bahwa Pak Hasan bukan orang biasa. Ia datang kembali bukan hanya karena satenya, tapi karena obrolan mereka. Pak Hasan selalu mendengarkan, tidak pernah menghakimi. Ia tidak tahu siapa Mari, tidak peduli masa lalunya, dan justru itulah yang membuat Mari nyaman. Suatu sore, ketika langit mendung dan angin laut berembus lembut, Pak Hasan bercerita. Ia pernah menjadi pengusaha besar di Surabaya. Pemilik pabrik tekstil yang mempekerjakan ratusan orang. Tapi semuanya hilang karena pengkhianatan sahabat sendiri. Usahanya direbut, dokumennya dipalsukan, dan ia tidak mampu melawan kekuasaan yang terlalu kuat. Istrinya, satu-satunya yang selalu mendukungnya, jatuh sakit karena stres dan meninggal dalam pelukannya. Sejak saat itu, Pak Hasan berjalan dari kota ke kota, sampai akhirnya menetap di Banyuwangi. Mari mendengarkan sambil menahan air mata. Ia tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang dipercaya. Dari situ, hubungan mereka semakin dalam. Hari-hari berlalu, dan Mari mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Setiap sore, Pak Hasan meninggalkan gerobaknya sebentar untuk pergi ke masjid. Mari penasaran. Kenapa Bapak selalu ke masjid? Tanyanya suatu hari. Salat itu kewajiban kami, Bu. Tapi bukan hanya itu. Di masjid, kami saling menyapa, saling menguatkan, jawab Pak Hasan. Jawaban itu sederhana, tapi menusuk. Sejak itu, Mari mulai mengamati kehidupan masyarakat Banyuwangi. Ia melihat pedagang yang jujur, ibu-ibu yang bersyukur meski hidup pas-pasan, dan anak-anak yang ceria walau tanpa mainan mahal. Ia mulai sering duduk di masjid, mendengarkan ceramah. Ia menangis saat seorang ustaz berkata, "Ketika kamu merasa paling sendiri, sesungguhnya Allah sedang paling dekat." Dan pada suatu malam di bawah langit berbintang, Mari mendatangi Pak Hasan. "Saya ingin belajar tentang Islam," katanya pelan. "Tapi saya takut, pada keluarga saya, pada teman-teman saya, mereka tidak akan menerima saya." Pak Hasan menatapnya dengan lembut. "Bu Mari, tidak ada yang perlu ditakuti dalam mencari kebenaran. Jika hati ibu sudah mantap, lanjutkanlah. Saya akan menemani." Beberapa minggu kemudian, Mari mengucap 2 kalimat syahadat. Ia resmi menjadi seorang muslimah. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia merasa kembali lahir, menjadi pribadi baru. Namun ujian datang lagi. Sebuah email dari pengacaranya di Prancis mengabarkan bahwa semua hartanya telah disita. Ia tak lagi memiliki rumah, tabungan, bahkan hak waris. Ia bangkrut. Dunia yang ia kenal selama ini runtuh. Dalam kepanikan, ia berlari ke gerobak sate Pak Hasan dan menangis sejadi-jadinya. Pak Hasan hanya duduk di sebelahnya, diam, seperti biasa. Lalu berkata, "Saya tahu rasanya kehilangan segalanya, Bu. Tapi saya juga tahu, tidak ada yang benar-benar hilang jika kita masih punya hati untuk mencintai dan tangan untuk memberi." Beberapa bulan setelah itu, Pak Hasan melamar Mari. Bukan di restoran mewah, bukan dengan cincin berlian, tapi dengan sebungkus sate dan secangkir teh hangat. Mari mengangguk. Ia menerima lamaran itu. Pernikahan mereka sederhana tapi penuh makna. Warga sekitar menyambut hangat, dan Mari mulai menjalani hari-harinya dengan tenang. Namun suatu hari, saat mereka belanja di pasar, seorang pria berjas rapi menghampiri Pak Hasan. "Astaga! Pak Hasan!
Ini benar-benar Anda. Ternyata, Pak Hasan adalah mantan pemilik jaringan kuliner terkenal di Jawa Timur. Ia pernah menjadi tokoh penting dunia bisnis, namun memilih meninggalkan semuanya. Saya tidak ingin membalas. Saya hanya ingin membangun kembali dengan cinta dan makanan. Beberapa bulan kemudian, sebuah restoran kecil berdiri di Banyuwangi. Namanya Warung Sate Hasan. Di tempat sederhana itu, orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk merasakan kisah cinta, perjuangan, dan ketulusan dua jiwa yang hancur dan saling menyembuhkan. Karena terkadang, ketika kita kehilangan segalanya, justru di sanalah kita menemukan segalanya. Hari-hari setelah pernikahan itu mengalir dengan tenang. Mari dan Pak Hasan menjalani kehidupan sederhana yang jauh dari hingar-bingar masa lalu masing-masing. Mereka tinggal di rumah kecil di dekat pantai, bangun saat fajar menyingsing, menunaikan salat subuh bersama, lalu menyiapkan bahan-bahan dagangan untuk warung Sate Hasan. Pagi mereka dimulai dengan tawa kecil, saling menyeduhkan teh, dan membaca Quran bersama. Bagi Mari, ini adalah kebiasaan baru. Ia masih terbata-bata membaca huruf-huruf Arab yang asing, namun Pak Hasan selalu sabar membimbingnya. Tidak pernah sekalipun ia tertawa atau mengeluh ketika Mari salah membaca. Justru ia menatapnya dengan bangga, seolah menyaksikan bunga mekar di tengah musim kemarau panjang. Warung Sate Hasan perlahan menjadi terkenal. Bukan karena promosi besar-besaran, tapi karena kehangatan. Orang-orang datang bukan hanya untuk sate, tapi juga untuk menyapa Pak Hasan dan Bu Mari, begitu mereka memanggilnya sekarang. Beberapa pelanggan tetap bahkan mengaku hanya mampir untuk mendengar cerita dari pasangan itu. Namun kehidupan baru ini tidak sepenuhnya mudah bagi Mari. Menjadi mualaf di negeri asing berarti menghadapi pandangan yang berbeda dari dua arah. Dari satu sisi, ia masih menerima email dan pesan dari kerabatnya di Prancis yang mengecam keputusannya. "Kau telah mencemarkan nama keluarga," kata salah satu sepupunya. "Islam itu bukan untuk kita." Bahkan sahabat lamanya, Claire, mengirim pesan pendek penuh kekecewaan, "I don't recognize you anymore, Mari." Dari sisi lain, meskipun sebagian besar warga Banyuwangi menerima Mari dengan tangan terbuka, tetap ada bisik-bisik kecil di belakang punggungnya. "Itu kan bule yang dulu katanya orang kaya?" "Iya, katanya janda ditinggal suami." "Kok bisa ya sama Pak Hasan?" Tapi Mari tidak lagi terguncang seperti dulu. Ia sudah menemukan ketenangan bukan dalam penilaian orang, tapi dalam keyakinan hatinya. Malam-malam di rumah kecil mereka sering diisi dengan diskusi panjang. Tentang hidup, tentang Tuhan, tentang apa arti menjadi manusia seutuhnya. "Pak Hasan," tanya Mari suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah, "apakah Bapak tidak menyesal telah kehilangan semua yang dulu Bapak miliki?" Pak Hasan tersenyum, menatap bintang di langit. "Kalau dulu saya tidak kehilangan semuanya, mungkin saya tidak akan pernah menemukan ibu." Kata-kata itu menampar Mari dengan kelembutan yang tak terlukiskan. Ia menyadari bahwa dalam kehidupan ini, kehilangan bisa jadi adalah cara Tuhan mengosongkan tangan kita, agar bisa menerima anugerah baru. Dengan meningkatnya popularitas warung Sate Hasan, beberapa media lokal mulai meliput kisah pasangan itu. Sebuah video dokumenter sederhana yang dibuat oleh mahasiswa viral di media sosial. Banyak orang yang tersentuh oleh cerita janda Prancis yang menjadi mualaf dan menikahi penjual sate. Pesan-pesan dukungan mengalir dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari komunitas Muslim di Prancis. Namun ketenaran ini juga menarik perhatian orang-orang dari masa lalu. Suatu hari, Mari mendapat email dari pengacara lamanya di Paris.
Ada investor yang tertarik membuat cabang warung sate Hasan di Eropa, bunyinya. Tawaran itu menggiurkan. Namun saat ia tunjukkan pada Pak Hasan, pria itu hanya tersenyum. Jika kita buka cabang, itu bagus. Tapi jangan pernah melupakan niat awal kita. Warung ini bukan hanya soal makanan, tapi tentang harapan. Tentang membagikan kedamaian, kata Pak Hasan. Mereka berdiskusi lama, dan akhirnya memutuskan untuk tetap mempertahankan keaslian warung mereka. Jikapun dibuka cabang, harus tetap dalam nilai yang sama, sederhana, hangat, dan penuh cerita. Setahun setelah pernikahan mereka, Mari sudah fasih membaca Al-Fatihah. Ia mulai menghafal surat-surat pendek. Ia juga aktif membantu di komunitas, mengajar anak-anak bahasa Prancis dan bahasa Inggris secara sukarela. Beberapa ibu-ibu di lingkungan rumah mereka mulai menjadikannya sahabat. Mereka saling belajar, ibu-ibu itu mengajarinya cara memasak masakan Indonesia, sementara Mari mengajari mereka cara membuat makanan khas Eropa yang halal. Di tengah perubahan itu, Mari juga mulai menulis. Ia mencatat kisah hidupnya dalam bentuk catatan harian yang kemudian ia terbitkan sebagai buku. Buku itu diberi judul, Cinta, Sate, dan Sebuah Jalan Pulang. Buku tersebut laris manis, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Prancis dan negara-negara berbahasa Inggris. Buku itu bukan hanya cerita cinta, tapi kisah pencarian makna, kebangkitan dari keterpurukan, dan keindahan menemukan Tuhan di tempat yang tak terduga. Dalam banyak wawancaranya, Mari selalu berkata, "Saya datang ke Indonesia untuk melarikan diri dari luka, tapi saya malah menemukan cinta. Saya mencari ketenangan, tapi saya menemukan iman. Dan di tengah warung kecil di sudut pasar, saya menemukan rumah, bukan bangunan, tapi hati yang menerima saya apa adanya." 2 tahun setelah mereka menikah, warung sate Hasan terus berkembang. Mereka mempekerjakan beberapa anak muda setempat yang putus sekolah, memberi pelatihan dan harapan baru. Pak Hasan sering berkata, membantu satu orang bangkit lebih berharga daripada mengejar 1000 pelanggan. Mereka tidak pernah kaya secara materi, tapi mereka kaya dalam cinta dan keberkahan. Suatu sore, di akhir pekan, Mari duduk di teras rumah. Ia menatap Pak Hasan yang sedang memanggang sate seperti biasa. Rambut pria itu mulai memutih, tapi gerakannya tetap cekatan. Mari tersenyum, lalu mengambil kamera kecilnya. Ia memotret Pak Hasan, lalu menulis di bawahnya. "Beginilah cinta seharusnya, tidak mengkilap, tapi menyala. Tidak bising, tapi hadir. Tidak sempurna, tapi cukup." Dan bagi Mari, cukup adalah segalanya. Kisah Mari dan Pak Hasan bukanlah sekadar cerita cinta antara dua insan dari dunia yang berbeda. Ini adalah perjalanan menemukan makna hidup dalam kehilangan, kekuatan dalam keikhlasan, dan keindahan iman dalam kesederhanaan. Dari Paris yang megah hingga Banyuwangi yang bersahaja, Mari telah membuktikan bahwa rumah sejati bukanlah tempat, melainkan hati yang mampu menerima dan memberi kasih tanpa syarat. Kita semua pernah merasa hancur, tersesat, dan sendirian. Tapi seperti Mari, mungkin kita hanya perlu melangkah keluar dari zona nyaman, dan membiarkan hidup menuntun kita pada takdir yang telah dituliskan Tuhan dengan caranya yang tak terduga. Cerita ini disusun berdasarkan narasi fiktif yang terinspirasi dari berbagai kisah nyata yang beredar di masyarakat. Segala kesamaan nama, tempat, atau peristiwa adalah kebetulan semata dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Tujuan utama dari video ini adalah untuk menginspirasi, membuka hati, dan menyebarkan pesan bahwa harapan bisa ditemukan bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Kalau kamu terinspirasi oleh kisah ini dan ingin mendengar lebih banyak cerita-cerita yang menyentuh hati dan menggugah pikiran, jangan lupa untuk subscribe channel ini.
Klik juga tombol loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari kami setiap minggunya. Tinggalkan komentar di bawah, dari kota mana kamu menonton dan bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hatimu. Siapa tahu, kisahmu juga bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup yang penuh kejutan, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi cahaya di dunia yang kadang terasa gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.